Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam dengan tema amal anak soleh. Pastikan Ananda mencatat video pembelajaran kita dengan materi pembelajarannya, bukan hanya mencatat latihan saja, tetapi menulis semua materi pembelajaran, dan pastikan tidak ada catatan yang terlewat agar nantinya catatannya tidak tertinggal. Materi pembelajaran kita hari ini adalah jujur, amanah, taat kepada orang tua dan guru, hormat kepada teman, dan terakhir ada latihan. Anda yang punya buku cetak, buka buku di halaman 21 sampai halaman 28. Jadi amal anak soleh itu cakupannya yang pertama jujur, amanah. Jujur artinya mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dan Nabi kita bergelar Al-Amin, yang terpercaya. Amanah artinya aman, yaitu bisa menjaga setiap ucapan dan perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Contoh, ketika kita diamanahkan untuk belajar, maka kita memang betul-betul belajar, bukan bermain-main. Ketika kita diamanahkan orang tua kita di rumah untuk menjaga adik misalnya, berarti kita betul-betul menjaga adik, bukan kita bermain-main. Nah, itu adalah bukti amanah. Sementara jujur, ketika kita disuruh oleh orang tua kita membelikan sesuatu dan ternyata ada kembaliannya, ketika ditanya apakah masih ada kembaliannya, ketika kita mengatakan tidak padahal ada, berarti kita sudah tidak termasuk orang yang jujur. Orang yang jujur mengatakan sesuatu apa adanya. Ketika kita ditanya, Ananda apakah sudah makan? Sudah, padahal belum, berarti tidak jujur. Atau amanah, ketika diberikan kepercayaan sama orang, dia tidak amanah, dia ingkar janji. Nah, itu juga termasuk sifat yang tidak baik. Anak yang soleh adalah anak yang sifatnya jujur dan juga amanah. Yang kedua, anak yang soleh itu harus berbakti kepada orang tua dan guru, taat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini di dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu sudah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya, ihsan. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak durhaka. Nah, bagaimana doa untuk orang tua? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dihafal, ditulis. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Bagaimana sikap anak yang soleh terhadap orang tuanya? Yang pertama, menghormatinya. Bagaimana cara menghormati orang tua kita? Menjaga nama baiknya. Tidak kita membuat sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya. Kedua, menaati suruhannya. Ketika orang tua kita menyuruh yang baik-baik, maka kita harus taat kepadanya. Kapan kita tidak harus taat kepada orang tua? Ketika orang tua kita menyuruh kepada hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya orang tua menyuruh, ambil itu, punya orang tuh, ambillah. Nah, itu tak boleh. Yang ketiga, membantunya. Ketika orang tua kita mempunyai kesibukan, pekerjaan yang nampaknya bisa kita tolong, kita bantu, bantulah. Apa yang paling singkat, yang paling mudah? Bangun tidur, lipat selimut, susun bantal, rapikan tempat tidur, itu sudah termasuk membantu orang tua. Kemudian yang keempat, senantiasa kita mendoakannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap guru? Menghormati dan menaatinya. Menghormati guru artinya tidak membuat sesuatu yang membuat hatinya marah. Seperti ribut, tidak mengerjakan tugas, mengganggu teman, dan lain-lain. Kemudian kedua, senantiasa mendoakan guru-guru kita. Guru ialah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Siapa guru? Orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan.
maka sudah hendaknya kita mendoakan guru kita, didoakan agar mereka sehat, agar mereka bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudian yang ketiga, menjaga silaturahim. Anak yang soleh walaupun dia sudah tak belajar lagi dengan guru yang sama, tetapi dia tetap menjaga silaturahim. Ketika bertemu diucapkan salam, ketika nanti berpapasan di jalan disalam. Itu adalah salah satu bukti kalau kita menghormati guru. Tak ada namanya mantan guru, tetapi selama kita hidup, maka selama itulah kita berguru kepadanya. Maka kita tidak boleh melupakan guru-guru kita, baik dia guru di sekolah SD, besok di sekolah SMA, karena semua adalah guru yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Kalau kamu mendengar guru lagi sakit, jenguklah kalau memungkinkan. Nah, kalau mendengar guru kita lagi kesusahan, kita bisa membantu, bantulah. Nah, itu salah satu sikap anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, hormat kepada teman. Bagaimana sikap kita hormat kepada teman? Satu, menghormatinya, artinya tidak kita mengejek-ejeknya. Nah, itu dia. Menghormati itu tidak kita membuat sesuatu yang membuat dia marah. Nah, misalnya kawan kita ini sukanya ada sesuatu yang berbeda dengan kita, tapi kita tetap menghormatinya, baik dari segi perilaku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membantunya. Ketika punya kesusahan teman kita dan kita bisa membantu, bantulah. Kemudian yang ketiga, tidak membulinya. Ini banyak terjadi di kelas anak-anak, membuli kawannya. Ini tidak boleh. Yang keempat, saling berbagi. Yang kelima, mengajaknya kepada kebaikan. Ketika terdengar suara azan, kemudian kita berkawan, ajaklah, ayo sholat dulu. Atau ketika kawan kita mengajak kita untuk hal yang tidak baik seperti merokok dan lain sebagainya, maka katakan kepadanya itu tak baik. Yang selanjutnya ada latihan. Silahkan dilihat. Satu, apa yang kamu lakukan jika ayah bunda menyuruhmu sholat? Jawab jujur. Ayah bunda kan pasti pernah menyuruh sholat. Apa yang kamu kerjakan? Berlama-lama, mencari alasan, atau pura-pura tidak dengar, atau langsung mengerjakan sholat? Ini dijawab yang jujur. Kalau memang jawabannya pura-pura tak dengar, tulis saja pura-pura tak dengar, karena kita latihan jujur. Nah, itu dia, latihan jujur ini bukan latihan benar, latihan jujur. Yang kedua, tuliskan doa ibu bapak dan artinya, yang tadi di awal sudah ayah anda buat. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.